Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini di video ini Bapak ingin menjelaskan tentang pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Tapi ada baiknya sebelum kita memulai penjelasan, kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim dan doa Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, sekarang Bapak mencoba menjelaskan tentang interaksi ya. Interaksi itu adalah dia tuh berkomunikasi individu dan individu ya, berkomunikasi individu dan individu. Setiap manusia itu memiliki kemauan, kemampuan dan keinginan yang berbeda ya. Jadi kita harus berkomunikasi, kita harus berinteraksi ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Semisal si A pengen makan, si B pengen jual makanan. Nah, karena si A bertanya kepada si B, B kamu jual makanan nggak? Oh, saya jual makanan nih. Ya udah nih makanannya saya beli. Nah, itu terjadi interaksi itu di situ ya. Jadi kalau yang si A-nya diem, B-nya diem, kira-kira bakalan terjadi pemenuhan kebutuhan nggak? Enggak ya. Jadi dua-duanya tuh harus ngomong. Nah, kemudian itu yang disebut dengan interaksi. Manusia itu makhluk sosial ya. Manusia itu makhluk sosial yang hidupnya itu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan dia. Apapun kebutuhan manusia itu harus dipenuhi dengan cara berinteraksi ya. Walaupun demikian, bahkan ya di saat manusia itu meninggal pun dia membutuhkan orang lain ya untuk mulai dari dimandikan, dikafani, dikuburkan, sampai didoakan, itu membutuhkan orang lain juga ya. Makanya kalau ada manusia yang sangat bersifat individual dan dia terlalu percaya sama diri sendiri, oh pokoknya saya bisa sendiri, pokoknya saya bisa sendiri, itu adalah pemahaman yang kurang tepat. Nah, kita balik lagi ke sini, interaksi itu memiliki dua komponen ya. Maksudnya komponen apa sih? Komponen itu penyusun ya. Penyusun interaksi itu ada dua jenis, yaitu biotik dan abiotik. Biotik itu berhubungan dengan makhluk hidup ya. Manusia dengan manusia lain itu termasuk biotik ya, termasuk komponen biotik. Jadi manusia itu hidup bertetangga, berkeluarga ya. Nah, itu kan sama tuh ya. Terjadi interaksi di situ antar keluarga aja, kayak misalkan kita mau main pun kita harus izin sama orang tua misalkan. Kalau misalkan kita nggak tahu jawaban nomor A, misalkan kita tanya kakak kita. Nah, itu terjadi interaksi di komponen biotik. Jadi kalau misalkan ada kesulitan, kamu diem aja, kira-kira kakak kamu bakalan bantu kamu belajar nggak? Atau guru kamu bakalan bantu kamu belajar nggak? Nggak bisa ya. Karena kita nggak bisa membaca pikiran orang. Kemudian ada komponen abiotik. Komponen abiotik ini berkenaan dengan alam ya. Komponen abiotik berkenaan dengan alam dan lingkungan sekitar kita tempat hidup. Nah, itu yang disebut dengan komponen abiotik. Nah, kemudian di sini Bapak akan bahas secara khusus di interaksi sosial yang biotik. Jadi, interaksi sosial, interaksi manusia dan manusia itu disebut individu dan individu. Jadi satu orang dengan satu orang ya. Kayak tadi Bapak udah jelasin. Misalkan kamu pengen main, izin sama orang tua. Kamu misalkan ada kesusahan di rumah dalam menjawab soal, kamu tanya sama kakak atau sama ibu ya. Nah, itu individu dan individu ya. Nah, kemudian ada individu dan kelompok. Semisal nih, contohnya kayak Bapak nih yang sekarang. Bapak sedang menjelaskan ya, dalam misalkan kita lagi tatap muka, Bapak menjelaskan satu ilmu kepada kalian. Nah, itu kan yang disebut dengan individu dan kelompok. Jadi satu kelas itu ada individunya Bapak, kemudian kelompok. Kemudian misalkan kalian pengen menyampaikan pendapat di kelas. Kalian sebagai individu dan kelompok sebagai misalkan Bapak yang termasuk di dalamnya dan teman-teman kalian gitu. Kemudian kelompok dan kelompok. Nah, kita kan kadang-kadang ada kerja kelompok nih di dalam kelas ya. Misalkan kelompok A pembahasannya tentang ini, kelompok B pembahasannya tentang ini. Nah, itu kan saling sharing. Nah, di situ ada interaksi antara kelompok dan kelompok. Nah, itu semua yang positif ya. Tapi ada juga yang negatif ya. Ada juga yang negatif. Tapi itu nanti kita akan bahas. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Tadi kita telah jelaskan tentang interaksi biotik ya. Sekarang kita tentang
interaksi abiotik, interaksi individu dengan alam. Jadi manusia itu memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Kalau dulu manusia itu sangat-sangat bergantung, ya, sangat-sangat bergantung dengan alam. Karena manusia belum bisa memodifikasi. Manusia pada saat itu belum bisa memodifikasi alam. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan ada petani yang memanfaatkan air hujan untuk mengairi sawahnya, yang disebut sawah tada hujan ya kalau itu. Nah, jadi itu pada saat musim hujan tuh petani baru mulai menanam padi, jadi memanfaatkan hujan ya. Nah, tapi berkembangnya waktu, berkembangnya teknologi, berkembangnya pemikiran, akhirnya para petani itu memikirkan satu hal ya, misalkan wah nih kayaknya air hujan nih, kalau misalkan kita nanam pas saat hujan doang kayaknya nggak bisa nih memenuhi kebutuhan kita. Jadinya mereka tuh air hujannya ditampung dulu, atau air hujannya dibendung, dibikin bendungan ya, air sungainya dibendung dulu, kemudian baru pas saat kemarau pun akhirnya mereka bisa menanam padi dengan memanfaatkan irigasi di air yang telah mereka bendung. Nah itu ya tentang interaksi manusia tentang abiotiknya atau dengan alam. Nah walaupun demikian, tadi kan Bapak udah bilang tuh ya, semua yang disebutkan kebanyakan positif dan positif interaksinya tuh. Tapi ada juga interaksi yang negatif ternyata. Ya, semakin banyak kita melakukan interaksi, kita pasti akan menemukan berbagai macam masalah. Karena adanya perbedaan pemikiran, misalkan si A dan si B, dia yang A pengennya ini, yang B pengennya ini, maka terjadi perbedaan. Kalau misalkan perbedaan itu semakin runcing dan tidak ada musyawarah di dalamnya, maka ia akan terjadi konflik dan masalah di situ. Ya, itu kalau misalkan dengan lingkungan biotiknya. Dan kemudian kalau lingkungan abiotiknya, kadang ini kan manusia ini kan maunya yang enak-enaknya aja ya. Manusia itu maunya yang enak-enaknya aja. Contohnya misalkan manusia membutuhkan uang ya, atau membutuhkan mencari keuntungan seluas-luasnya, sehingga dia menebang tuh seluruh hutan yang tadinya hutan-hutannya tuh buat menampung air hujan, ditebang semua atau dibakar, malah yang lebih parah lagi. Nah itu interaksi yang tidak baik dengan alam. Akhirnya alam pun dalam tanda kutip membalas ya, karena hutan-hutan yang buat menampung air itu udah ditebang dan diganti dengan tanaman lain, maka yang terjadi adalah entah kekeringan atau kebanjiran atau tanah longsor. Kemudian kalau untuk contoh yang di lingkungan sekitar kita nih, misalkan selokan aja deh, kan abiotik ini kan nggak cuma alam tapi juga lingkungan. Selokan, misalkan kita membuang sampahnya, kita jaga, kita bersihkan, itu insya Allah airnya mengalir dengan lancar, itu kalau positif. Tapi kalau misalnya kita semena-mena minum es buang, minum yang lain buang, plastik buang, minum aqua langsung buang ke selokan, buangnya lagi. Nah itu terjadi interaksi yang negatif ya. Kalau udah terjadi interaksi yang negatif kayak gini, kalau misalkan kebanjiran dan hujan besar dan kebanjiran, jangan nyalain selokannya. Aduh nih selokannya kok mampet, kok kenapa mampet sih, lagi hujan-hujan kayak gini mampet. Yang bikin mampet siapa? Gitu ya. Yang bikin mampet ya udah, kita mesti introspeksi diri ya. Jangan bilang, "Halo, ini siapa sih nih yang buang?" Ya, jangan kayak gitu. Kita yang harus terdepan, misalkan kita bersihin itu. Nah, itu contoh dari interaksi abiotik. Nah, tadi kita review lagi, kalau lingkungan yang biotik itu dengan makhluk dan makhluk, ada individu kelompok dan kelompok ya. Kalau kelompok dan kelompok itu semisal tim bola dengan tim bola juga ya, itu yang kelompok juga. Kemudian lingkungan abiotik ya, itu alam dan lingkungan. Jadi manusia itu memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhannya, dan interaksi ini ada positif dan ada negatifnya. Dan kita sebagai manusia yang berpikir, kita harus memanfaatkan interaksi yang positif dan justru menghindari interaksi yang negatif. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.